있으니까 너도. 자, 여기 있어요. Assalamualaikum sahabatku, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Masih sering minta hotspot temen? Kembali lagi bersama Max di sini yang selalu setia menemani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai episode keempat, yang mana episode sebelumnya Yongsun untuk pertama kalinya bertemu dengan ibunya. Baik, tanpa banyak spoiler kita langsung saja ke intro. Di awal episode keempat, film diawali dengan Presiden Choi yang menemui Kyung Hee, ibu Yongsun, yang mana pertemuan tersebut tak lain untuk menanyakan keberadaan Jinpo kepada Kyung Hee. Tampaknya sang presiden mulai resah akan ancaman Jinpyo dulu terhadapnya. Di situ Kyung Hee mendesak kepada sang presiden agar memberitahu sebuah kebenaran tentang anaknya, yang mana anaknya telah dibawa oleh Jinpyo 28 tahun yang lalu. 내 아이는요. 뭔가 알고 계신 거죠. 대한민국 대통령도. Sambil menangis, Kyung Hee meminta tolong kepada sang presiden agar memberitahu di mana letak anaknya berada. Sang presiden pun hanya terdiam. Di sisi lain, Yongsun yang saat itu di kedai Kyung Hee tiba-tiba saja bertemu Jinpyo. Jinpyo menyesali keputusan Yongsun yang tak langsung membunuh Kyung Wan. Jinpyo juga mengingatkan bahwa kejadian 20 tahun lalu adalah sebuah kejadian yang dipelopori seseorang yang tak bertanggung jawab dan tak memiliki hati nurani. Di situ Yongsun hanya bisa meminta maaf dan mengatakan bahwa jika kejahatan dibalas dengan darah, maka turun-temurun dendam tersebut akan terus mengalir. 복수. 네가 내 아들이라면 더 이상은 그들한테 내 일이 오지. 아버지가 진짜 제 친아버지라면 이렇게 피를 부르는 복수를 하라고 하셨을. Kemudian Jinpo mengatakan bahwa ia yang akan turun tangan sendiri. Namun Yongsun dengan bersikeras biar dia saja yang membalas dendamnya. Akhirnya dari percakapan tersebut menjadi sebuah kesimpulan bahwa mereka akan berlomba untuk menangkap sasaran. Jika yang menemukan Jinpyo terlebih dahulu, maka dia akan membunuhnya. Namun sebaliknya, jika Yongsun yang mendapatkan terlebih dahulu, maka terserah Yongsun mau mengapakan sasaran tersebut. Lalu Yongsun melihat ibunya yang sedang melamun seraya bersedih. Dengan perasaan sedih di situ Yongsun ingin memesan ramen kepada Kyung Hee. Saat hendak dibuatkan, tiba-tiba pelanggan tetap Kyung Hee datang yang tak lain itu adalah Nana, kemudian Yunha, Daihye si anak presiden. 못난이랑 김말이랑 태권도 발차기 256회랑. Saat itu Nana kaget melihat Yongsun yang juga ada di sana. Seperti biasa, Daihye sangat senang dan bergegas mendekati Yongsun. Saat pesanan ramen Yongsun sudah dihidangkan, tiba-tiba Yongsun bergegas pergi sambil meninggalkan uang dan bilang kalau dia sudah tidak selera makan lagi. 근데 Yongsun terus memikirkan ibunya di perjalanan. Saat Nana hendak memakan mie di rumahnya, tiba-tiba saja Yongsun mengirimkan sebuah pesan untuk dirinya agar menyusulnya di sebuah bar. Dia sedang minum alkohol juga melihat jaksa Yongju di situ. Yongju di sana bertemu dengan bosnya, yang mana di situ bosnya ingin membahas tentang Kyung Wan dan City Hunter. Bosnya itu beranggapan bahwa menculik Kyung Wan dan memasukkannya ke dalam box termasuk melanggar hukum. Bos ingin menangkap City Hunter tersebut. Tiba-tiba saja Nana datang menghampiri Yongsun dan bergegas pergi dari bar tersebut. 대리 고정이라고 그거 믿고 까불지. Saat berjalan, tiba-tiba saja Nana tersandung dan menjatuhkan dompet jadulnya hingga semua uang koinnya berserakan. Saat itu, jaksa Yongju bergegas membantu Nana. Yongsu yang melihatnya langsung pergi seraya mengatakan bahwa ini sangat menjengkelkan. Nana pun dengan terburu-buru langsung ikut menyusul Yongsun meninggalkan jaksa Yongju. 님은 한국에서 이러고 다니는 거 알아요? Saat di perjalanan, Yonsung seperti biasa ditanya oleh Nana. Namun karena Yonsung sedang bete, dia pun menjawab dengan sesingkat-singkatnya. Hingga Nana di situ mengucapkan sebuah kalimat kepada Yongsun dan bertanya, apakah kau berbicara cuek seperti ini juga kau terapkan kepada ibumu? Yongsun yang mendengarkan pun lantas emosi dan mengatakan bahwa sejak kecil ia sudah tak memiliki ibu. 못되게 말할 엄마 나한테 없거든? Kemudian Yongsun menyuruh Nana untuk berhenti karena dirinya tak kuasa menahan air mata. Hingga di suatu tempat itu Nana meminta maaf kepada Yongsun akan ucapannya tadi dan memberikan Yongsun sebuah minuman. Seraya berkata setidaknya dirinya dan Yongsun sama-sama tak memiliki ibu. Hingga percakapan tersebut berpuncak saat Nana yang sedang melawak dan Yongsun pun kembali tersenyum.
Saat di rumah, Yongsun mengadu kepada Paman Sikjung bahwa dirinya tadi siang bertemu Jinpyo. Paman Sikjung sangat khawatir karena misinya gagal total. Di situ Yongsun menjelaskan Paman Sikjung bahwasanya sebuah dendam yang diakhiri pembunuhan maka akan terus berputar turun-temurun menjadi dendam yang tak akan berakhir. Paman Sikjung yang mendengarkan kalimat tersebut langsung terdiam. 아이고, 맞다. 네 마음대로 해. Di saat Yongsun melamun, dia mengetahui bahwa semalam Nana tidak memiliki dompet yang bagus. Dia pun lantas bergegas pergi ke mall untuk membelikan sebuah dompet yang bagus. Tak diduga ternyata Jaksa Yongju juga ada di tempat tersebut. Mereka berebut dompet yang sama untuk mereka pilih. 저것 좀 열어주세요. Untungnya, ada petugas di sana yang berkata bahwa stok dompet tersebut ada banyak. Lalu mereka pun membelinya. Keesokan harinya Jaksa Yongju menggelar rapat yang mana rapatnya tersebut meneruskan permintaan bos untuk melacak identitas City Hunter, yang mana di situ mereka tidak bisa melacak sidik jari dari City Hunter. Sementara itu di luar sedang ada demo besar-besaran untuk menuntut keadilan tentang kasus Kyungwon dan bersikeras menyuruh pemerintahan untuk menjabut jabatan Kyungwon. Mereka tak ingin ada anak-anak terlantar lagi. Shin berpindah di tempat kelompok 3 yang mana di situ dihadiri oleh Chun Jae-man, kemudian Kim Jong-sik yang tak lain itu adalah ayah Jaksa Kim Yong-ju, kemudian di situ juga ada Yong Hak. Mereka tampak kebingungan akan tak yang ditemukan oleh polisi. Tak tersebut adalah tak militer 28 tahun yang lalu. Mereka takut jika kelak mereka juga terseret akan masalah Kyungwon, yaitu sebuah kasus tentang pembunuhan massal 20 orang yang dipelopori oleh kelompok 5 termasuk mereka. Di tempat lain, Jinpyo berdiri di tepi pantai dan mengenang kembali saat anggota timnya mati satu persatu di laut. Tiba-tiba, seorang pria datang mendekatinya. Namanya adalah Kim Sang-guk. Panggil dia Sang-guk, yang mana Sang-guk ini dulunya adalah seorang polisi yang bertugas secara sembunyi-sembunyi. Sang-guk bingung kepada Jinpyo bagaimana bisa dia mengenalinya. Ternyata, Sang-guk ini adalah adik dari Sang Jin yang dulunya ikut menjalankan misi ke Korea Utara bersama Jinpyo. Jinpyo menjelaskan bahwa kakaknya dulu tidaklah hilang, melainkan dulu seluruh anggota termasuk kakaknya ditembak mati oleh pihak Korea Selatan sendiri. Di situ Jinpyo juga bersaksi bahwa dirinya adalah satu-satunya korban yang selamat dari pembunuhan tersebut. Usut punya usut, ternyata Jinpyo adalah seorang dermawan yang telah mendanai keponakan Sang-guk saat kuliah di Amerika. Jinpyo pun mengajak Sang-guk untuk bekerja sama dalam sebuah misi balas dendam. Tentu saja hal itu diterima dengan baik oleh Sang-guk. 나와 함께 일해볼 생각이 없나? Di sisi lain, Yong-sung mencari informasi tentang seluruh sasaran berikutnya di komputer. 이 사람인가? 30년 넘게 진행되고 있는 Shin berpindah di tempat Nana yang saat itu sedang mendapatkan surat penarikan dari bank. Dia lari dan terburu-buru menghampiri bank tersebut. Nana memohon kepada petugas bank agar tak menarik rumahnya karena posisinya 사at ini sedang susah. 신청 들어오면은 인도 명령서를 지금 받았어요. Kemudian Yong-sun ada di rumah dan mengamati foto-foto petinggi dari politikus negeri yang dekat dengan Lee Kyung-wan. Anggota kelompok 5 pasti ada di antara mereka. 8년 전에도 고위직에 있었다. Shin berpindah lagi di Nana. Di situ, Nana diusir oleh petugas bank untuk keluar dan menahan rumahnya. Kejadian itu dilihat langsung oleh Yong-sun yang berada di mobil. Lalu Yong-sun menelpon Nana dan memberi kesepakatan bahwa jika Nana bisa menemui dalam waktu kurang dari 30 menit, dia akan melunasi hutang Nana. 오면 빚 전액 탕감해준다. 못 믿겠으면 통화 녹음 하든가. Nana pun segera pergi menghampiri Yong-sun. Nana minta kunci mobilnya dan kesal. Kenapa kau telepon aku padahal kau sama sekali tidak minum, kata Nana. Kemudian Yong-sung mengambil bir yang baru dibelinya dan mulai meminumnya sekarang. Pada saat itu Nana marah. Karena merasa bodoh dia langsung datang ke sini begitu ia dengar Yong-sung menawarkan akan menghapus hutangnya. Saat itu, Nana tersinggung mendengar ucapan Yong-sun yang menganggap remeh hutang Nana yang menurutnya itu sangatlah membuat dirinya banyak berkorban. Namun Yong-sung selama ini dengan hartanya hanya mempermainkannya. Nana marah kepada Yong-sung dan mengantarkan Yong-sung namun dia terdiam dengan kecewaan terhadap Yong-sung. Saat setibanya di rumah, Nana memandangi foto keluarganya dan menangis di situ. Ia beranggapan bahwa hidupnya sangat susah. Dia sangat lelah dengan semuanya. Yong-sung yang berada di luar hanya menatap kamar Nana dari luar dan bergegas untuk pulang. 버티는 게 너무... Saat di perjalanan, Yong-sung melihat di depan klinik Dr. Hewan sedang terjadi kegaduhan. Dia pun berhenti. Ternyata di dalam klinik tersebut tengah terjadi perdebatan antara Dr. Sohee yang tak lain adalah mantan jaksa Singjo dan seorang pemilik anjing yang sedang marah-marah karena anjingnya dioperasi tanpa seisinya. 일정은 나는데 해결은 안 해주고. 몰라. Saat laki-laki itu tidak mau memukul Dr. Sohee, tiba-tiba Yong-sung datang dengan gaya coolnya datang dan menahan lengan pria itu sembari menelpon polisi. 길고 짧은 건 경찰서 가서 Polisi pun datang dan mengamankan pria itu. Lalu Dr. Sohee mengantarkan Yong-sung keluar dan berterima kasih sambil memperkenalkan dirinya.
진세입니다. Paginya, Nana dan Yun Ah diberi tugas tambahan selain mengawal Dae, yaitu mengawal calon presiden Yong Hak yang kala itu menjadi kandidat kuat sebagai presiden terpilih ke depannya. Dia adalah mantan menteri keamanan sekaligus kelompok 5 yang menjadi sasaran Yong Sung. Seniornya berkata karena masalah yang terjadi akhir-akhir ini, maka mereka sangat membutuhkan pengawalan. Jadi, ini kesempatan kalian menjadi seorang yang penting. 여행 경험을 익힐 수 있는 좋은 기회니까. 내가 Lalu Nana dipanggil oleh Yong Hak dan dimintai bantuan untuk mencarikan musik yang kelak dipakainya untuk acara ulang tahun pernikahannya. Nana pun dengan senang hati menerimanya. 꼭 최고의 음악 찾아보겠습니다. Singkat cerita, Paman Sikjung yang mencari tahu info tentang Nana, kini tahu kalau Nana sekarang menjadi pengawal Yong Hak. Dia memberitahukan hal tersebut kepada Yong Sun. Yong Sun pun akhirnya khawatir dengan keselamatan Nana, mengingat Jin Pyo mengincar Yong Hak sebagai target selanjutnya. Siangnya saat bekerja, Nana sedang browsing lagu di internet sebagai lagu di acara anniversary Yong Hak. Tiba-tiba saja, Yong Sung datang memperbaiki komputer Nana yang rusak. Sikap Nana masih dingin kepada Yong Sung. Saat itu, Yong Sung tak sengaja mendengar Nana bahwa nanti malam dia akan bertugas mengawal Yong Hak di sebuah hotel. Saat Yong Sung pergi, tiba-tiba saja Nana mendapatkan paketan dari Jaksa Yong Jung. Paketan tersebut berisi dompet warna pink yang membuat Nana sangat bahagia. Selang beberapa menit, tiba-tiba Yong Sung mengirimkan pesan dan menyuruh Nana untuk membuatkan kopi untuknya. Yong Sung sebenarnya mau memberikan dompet yang sudah ia beli. Namun, karena dia sudah melihat Nana membawa dompet yang sama, akhirnya Yong Sung mengurungkan keinginannya itu untuk memberikan dompet kepada Nana. Nana bilang bahwa dompet tersebut dari orang yang ia paling sukai di dunia setelah ayahnya. Yong Sung yang mendengarkan, lantas langsung murung dan cemburu. Mengingat Yong Sung sendiri tahu siapa yang memberi dompet tersebut kepada Nana. Singkat cerita, Jin Pyo menyamar sebagai petugas sopir tahanan. Saat itu, dia ditugaskan untuk membawa King Wan ke sebuah tahanan yang lain. Saat di perjalanan, Jin Pyo mengeluarkan semua petugas yang lainnya dan mulai melancarkan aksinya. Yong Sung yang melihatnya berusaha mencegah Jin Pyo, namun kali ini Yong Sung tidak berhasil. Hingga di suatu tempat tepatnya di bawah jembatan, Jin Pyo pun lalu mendekati Kyung Wan dan mengingatkan akan hal yang sudah ia lakukan selama 20 tahun yang lalu. Jin Pyo mengancam akan membunuh keluarga Kyung Wan kalau tak memberitahu kepada Jin Pyo tentang 5 kelompok tersebut. Saat ini, Jin Pyo sudah mengetahui ketiga sasarannya, yaitu Presiden Choi, Kyung Wan, dan Yong Hak. Tapi dia menanyakan kedua lagi kepadanya. Saat hendak mengambil pistolnya, tiba-tiba terdengar sirin menandakan polisi datang. Jin Pyo pun lalu bergegas untuk pergi. Lalu saat malamnya, Nana diberi tugas untuk mengawal Yong Hak di hari ulang tahun pernikahannya. Saat itu Yong Hak sangat terbawa suasana dengan alunan musik yang sudah dipilihkan oleh Nana. Saat itu posisi Jin Pyo di atas gedung. Saat Jin Pyo mulai beraksi, dia ditelepon oleh Yong Sung dan menyuruhnya untuk berhenti membunuh Yong Hak. Sebab Yong Sung di situ hanya memikirkan keselamatan Nana. Saat itu, Yong Sung sedang berada di jalan menuju tempat Yong Hak dan Nana. Yong Sung juga menelpon Nana namun Nana tak mengangkatnya. Saat Jin Pyo tengah bersiap dengan sniper kali 8 yang ia temukan di airdrop, dia bersiap membidik Yong Hak. Berbarengan dengan Yong Sung yang saat itu tiba di gedung tersebut, tiba-tiba seluruh gedung tersebut mati lampu. Jin Pyo pun yang sedang membidik pun jadi terganggu dengan matinya lampu tersebut. 후보님 움직이지 마시고 Lalu Nana menyuruh Yong Hak dan keluarganya untuk bersembunyi di bawah meja. Saat itu, Nana tidak menyadari kalau kepalanya sudah menjadi target tembakan Jin Pyo. Saat Jin Pyo hendak melepaskan pelatuk dari senapannya, tiba-tiba episode 4 berakhir. Gimana teman-teman? Seru kan? Langsung tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan episode selanjutnya. Max akan upload secepatnya ya guys. Terima kasih atas perhatiannya, semoga hari kalian menyenangkan. Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.